Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju aja kita Pak, santai aja. Oke. Pak siapa? Lupa sama. Holis Pak. Pak Holis ya. Pak Holis asli domisili Banyuwangi. Kedepannya kalau misalnya bekerja di sini, nanti ya mau bekerja di sini pastinya kos ya Pak. Kos ya. Ini sebelum melakukan pengiriman sendiri Pak, itu saya selaku Viko itu wajib memberikan pemahaman apa itu yang namanya super driver skill, super driver service, dan water helmet, batas kecepatan, dan larangan penggunaan handphone saat berkendara. Itu juga berpacu dalam memo ME Pak ya. Memo terbaru ME yang bila mana ketahuan saat berkendara menggunakan handphone itu dilarang lagi untuk dilogin. Yang pertama ini aja digambar yang satu Pak, super driver skill. Super driver skill itu intinya itu ke SOP yang harus diterapkan driver saat berkendara di jalan Pak ya. Nah, itu SOP-nya seperti itu Pak ya. Kalau sama menjalankan SOP tersebut, insya Allah akan selamat saat di jalan. Lanjut di gambar kedua Pak, daily inspection full diesel. Daily inspection full diesel. Jadi diingat di sini Pak ya, full diesel ya. Jadi harus ingat kalau diesel tersebut berbahan kita itu berbahan bakar solar. Nah, kemarin kan sudah itu training ya Pak ya. Nah, itu ketemu yang namanya aplikasi Flative maupun Bimover, yang mana di aplikasi tersebut ada pemilihan nama bahan bakar. Itu ada pilihan solar, pertamax, pertalite, dan lain sebagainya ya Pak ya. Nah, di situ harus sesuai dengan apa yang diisi. Biosolar ataupun solar ya harus dipilih seperti itu Pak ya. Nah, terus tidak boleh memilih yang bukan arahnya. Kayak yang pernah dilakukan itu kesannya main-main Pak. Jadi kerja itu harus milih yang sesuai, ya solar, jangan dipilih dashlight maupun pertamax ya, terkecuali memang ada arahan untuk mengisi dashlight atau pertamax turbo. Nah, itu kan kesannya tuh main-main kerja Pak, nggak niat ya. Jadi harus sesuai. Dan di situ ada namanya SPBU rekanan di aplikasi tersebut. Kalau di sini SPBU-nya rekanannya ya Otista. Kalau semisal nanti di Bali ya SPBU rekanannya itu ada di mana ya dipilih di situ. Jadi harus sesuai yang apa diperintahkan operasional Pak. Ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti dikenakan punishment Pak. Ya, lanjut di gambar yang ketiga Pak. Nah, ini wajib diterapkan namanya metode pengecekan kendaraan. Nah, ini driver sebelum melakukan aktivitas itu wajib melakukan pengecekan kendaraan Pak. Yang banyak dihafal itu dari kata istilah balok. Nah, ini sudah aturan balok. Saya misal melakukan pengecekan tanya jawab di Pak Holis, Pak metode pengecekan kendaraan apa Pak? Balok. Nah, B-nya apa? Bodi dan ban. Driver itu wajib ngelihat sebelum berangkat, ngelihat bodi unit, bodi mobil itu bagaimana, apakah ada kerusakan atau bagaimana Pak. Mulai dari bodi, mau pintu apa itu apa yang namanya yang ada di fisiknya mobil itu harus dilihat Pak. Nah, kalau nggak lihat sama berangkat ternyata setelah nyampe sini sama teriak, ya otomatis samian yang salahkan. Mas cari yang mana yang benar. Terus dan ban dilihat yang pertama di ketebalan dulu, lihat banyak tebal semua. Kalau misal tipis dilihat apakah sudah diajukan apa belum di sistem Flative. Nah, jadi bisa sama meletakkan di jalan karena sekarang ini saat sudah musim hujan. Kalau sampai enggak melihat bannya itu takutnya bannya sudah gundul sama enggak paham, jadi terjadi slip Pak. Di waktu di jalan ya harus dicek dulu bannya kondisinya bagaimana. Kalau bisa tekanannya juga, tekanannya itu tekanan bannya sesuai apa enggak ya. Nanti dibawa di bengkel ban yang ada di jalan, itu banyak cek tekanan. Terus ban serep Pak. Ban serep itu harus kondisi ada sebelum berangkat.
Bila mana tidak ada, yaitu tujuannya pengecekan seperti itu. Bila mana tidak ada biar tidak disalahkan. Ya, soalnya ban ini rawan dicuri ataupun rawan jatuh karena itu menggantung. Meskipun ban-ban yang sudah terpasang terkadang jatuh karena perawatan driver kurang maksimal, kurang kontrol. Terus air, dari kata A, air. Periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran sambungan-sambungan. Nah itu air itu yang pertama dilakukan driver setelah ngecek itu kan pasti ada di indikator. Indikator menunjukkan temperatur panas apa enggak. Kalau semisal panas, temperaturnya naik, otomatis kan harus pengisian secara manual Pak, dengan dibuka api air radiator Pak ya. Terus periksa listrik. Nah ini listrik penting Pak. Yang pertama periksa lampu-lampu, periksa air sambungan aki dan periksa air aki. Ini yang pertama sebelum melakukan pengaktifan kontak, stop kontak itu ya. Ini dilihat dulu sambungan akinya itu yang kabel itu kendor apa enggak. Kalau kendor otomatis nanti kalau sama starter pasti ada percikan bunga api yang dinamakan itu ngefoam. Nah, ngefoamnya tersebut karena itu voltasenya besar, itu bisa mengakibatkan akinya itu leleh Pak, kepala akinya itu. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal seperti itu diperiksa dulu biar tidak ada terkendala waktu saat pengiriman. Periksa lampu-lampu, baru sudah akinya sudah sesuai sepan semua, nggak ada kelonggaran, baru dinyalakan. Nyala, pertama dikontak dulu. Nah, kalau indikator oli, indikator temperatur panasnya itu turun mati, nah itu otomatis bisa dihidupkan langsung. Jadi tidak langsung jreng itu Pak. Jadi tunggu arahan dari lampu-lampu yang berdiri itu arahan sudah diarahkan dari pin bengkel Pak. Ya, nah, itu baru dinyalakan nah, baru dihidupkan lampu-lampu semua. Mana sih yang putus atau enggak? Soalnya lampu itu sebelum melakukan manuver Pak, otomatis lighting lampu kota, nah, itu kan bisa melakukan isyarat di lampu-lampu tersebut Pak. Itu sangat penting. Terus dari kata O, oli, periksa tetesan atau kebocoran di bawah kendaraan, level oli mesin, level oli gardan, dan level oli rem. Nah, itu oli ya, itu periksa dulu Pak. Indikator kan nanti ya, kan ada lampunya. Kalau misal dihidupkan lampunya terus-menerus menyala atau otomatis berarti ada masalah di olinya. Nah, terus yang kedua, misal nggak ada rembesan ya berarti tidak berkurang. Nah, terus misal ada rembesan otomatis lampu tersebut olinya itu berkurang Pak. Nah, terus mengenai kesepakatan di sini oli ya Pak ya, mohon diingat itu oli itu untuk penambahan ya, diingat penambahan di angka 5.000 km. Itu nanti koordinasikan dulu dengan tim bengkel, dan setelah suruh penambahan berarti harus segera diajukan Pak. Ajukan di sistem Flatify. Nah, terus untuk pergantian oli di angka 10.000. Jadi mohon diingat ya. Nah, itu di sistem Flatify diajukan ya, harus sesuai apa yang diangkat. Terus dikari kata K, kelengkapan itu yang pertama sebelum data di sini kelengkapan mulai dari SIM, handphone, KTP, dan ID card kalau sudah punya ya Pak, seperti ini ya. Ini sebelum berangkat dipasang dulu baju kalau sudah seragamnya sudah punya ya wajib punya sih. Seragam harus dipakai, jadi tidak asal-asalan pakai seragam. Yang terpenting merah karena kita pakai baju merah, yang terpenting merah ya, harus sesuai ya, itu yang ada di kode. Soalnya kita di sini menggunakan itu Pak grooming, standar grooming kita dari pakaian, ikat, dan celana dan sepatu Pak ya. Terus berangkat nyampe sini periksa yang ada di dashboard Pak, kertas itu ya kecil ya, yang dari loading itu mulai toko A, B, C, D, E ya harus digemboknya itu ya mulai dari samping A, B, C, D, E Pak ya. Nah, terus dilihat juga
Kalau gemboknya benar, oh ini toko A B C D E di sana, tokonya harus bisa memetakan di pikiran. Kalau nggak bisa memetakan di pikiran, ini toko A B C ternyata nyasar sampean, salah arah. Ya kalau salah arah masih sejalan, kalau beda jalur, Pak, ya itu akan dibebankan ke driver untuk biaya salah jalurnya tersebut. Terus sebelum sudah dilihat gemboknya harus sesuai. Nah, baru bisa berangkat ya. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Ini saya peduli keselamatan. Jangan kan saya hujan ya, saya hujan yang bentar lagi kan yang mau nikah kan. Nah, cuman saya peduli keselamatan. Jadi sama ingat, ada keluarga yang menunggu di rumah, ibu terutama kan nih, ibu apa bapak kan nih. Ada bapak yang menunggu di rumah karena Pak siapa? Lupa saya. Pak pulang apa? San ya? Holis lah. Mas Holis nih. Mas Holis ini kan kerjanya kan di lapangan. Kalau bawa pikiran yang berat, otomatis jangan dibawa di saat kerja. Pikiran yang santai-santai, jangan membawa masalah yang ada di rumah yang dibawa di pikiran. Itu akibatnya fatal, Pak, karena Pak Aulis mempunyai keluarga yang menunggu di rumah. Jadi sampean harus perpedoman saya peduli keselamatan. Itu Pak ya? Iya Pak. Itu SOP-nya Pak. Lanjut di gambar yang kelima, Pak. Defensive driving. Ya, ini biasanya saya tanyakan ke semua driver, apa itu yang namanya defensive driving. Jadi defensive driving tersebut perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dan mengambil resiko yang paling rendah dengan tujuan tidak menjadi kecelakaan, tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Karena apa defensive driving itu Pak ya? Metode safety driving ya Pak ya. Arti defensive driving, metode safety-nya itu apa contohnya Pak? Sampai tahu? Contoh safety saat berkendara itu bagaimana? Sabuk, terus Menggunakan sabuk pengaman. Terus apa lagi? Terus konsentrasi di jalan. Fokus saat berkendara. Sama nggak pegang HP, main HP. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, makan maupun merokok. Karena apa Pak? Itu yang dinamakan distraksi ya. Distraksi itu gangguan. Yang pertama itu memegang handphone saat berkendara. Itu distraksi. Terus ngobrol sama orang yang ada di samping kanan kiri kita. Kita telat oleh kanan kiri, tidak fokus ke depan. Jadi SOP-nya itu driver tuh harus fokus ke depan. Kita boleh nengok kanan kiri itu bukan nengok, tapi ngelirik spion Pak. Spion maupun kanan dan kiri. Itu fokus driver. Tidak boleh tengok kanan kiri ada orang mandi ataupun yang lain sebagainya yang membuat gangguan saat berkendara, yang distraksi. Itu jangan Pak, karena distraksi tersebut itu efeknya fatal Pak. Ya. Iya Pak. Karena zaman itu ada di lapangan. Dengan tujuan tidak menjadi semuanya itu tidak Pak, berarti dalam artinya zaman itu jangan kecelakaan. Iya Pak ya, ngerti kan? Terus yang 6, contoh dari potensi kecelakaan Pak, itu ada tanjakan maupun turunan. Di sini ada di komite kan, tanjakan maupun turunan, ada di arak-arak seperti itu Pak ya. Itu yang dari poin tanjakan maupun turunan. Nah itu cara Pak Holis sebelum melakukan berangkat ya tadi menggunakan metode balok, pengecekan metode balok. Karena apa? Pertama yaitu dilihat di remnya itu bagaimana. Sebelum berangkat kan bisa memetakan, oh remnya ini bagus, oh remnya ini bermasalah, dilihat dulu di sistem kreatif apa yang sudah mengajukan apa belum. Misal ada yang sudah mengajukan tapi remnya masih belum diperbaiki, itu tanyakan ke operasional. Soalnya fatal kalau remnya blong Pak ya. Itu menjadi contoh penyebab kecelakaan saat ada di tanjakan. Terus ada yang kedua gambar ibu-ibu yang lighting kanan dan maupun lighting kiri. Dia berbalik arah, lightingnya kanan dia belok kiri Pak. Nah ini metode safety-nya itu Bapak harus selalu
fokus arah pandangan ke depan, awasi kondisi sekitar, ya, Pak. selalu fokus arah ke depan untuk menghindari hal-hal yang seperti ini Pak. Gambar yang kedua. Dan yang gambar yang ketiga, ada jalur utama maupun jalur yang bukan utama di persimpangan 3. Pak Holis ada yang bersimpangan bukan jalur yang utama. Jadi metode safety-nya itu dahulukan terlebih dahulu yang jalur utama, baru Pak Holis keluar dari jalur yang bukan utama. Ya Pak, ya, melanjutkan di belakangnya. Soalnya kalau Pak Holis sendiri yang mendahulukan diri sendiri, otomatis yang jalur utama takutnya itu tidak bisa melakukan pengereman secara mendadak Pak. Efeknya nanti terjadi eksidennya. Terus lanjut di gambar yang keempat, ada truk bermuatan lebih. Ini selalu jaga jarak aman Pak. Jaga jarak minimal 4 second rule. Nah, jadi istilahnya 4 detik sebelum kita terjadi eksiden. Jadi 1, 2, 3, 4, 5-nya baru nabrak. Nah, jadi jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, pandangan harus fokus ke depan. Nah, ini takutnya ini kayak biasanya yang sering jatuh itu truk membawa muatan kayu, itu kan sering jatuh kadang-kadang Pak ya. Truk bermuatan hasil panen. Hasil panen biasanya ya entah itu tebu, yang saya lihat itu beras biasanya. Terus jagung, osian itu hasil jagung itu yang sering jatuh. Batu terkadang yang sering jatuh itu sak-sak itu yang bawa hasil panen. Jadi harus jaga jarak untuk bila mana barang tersebut jatuh, kita bisa melakukan manuver Pak. Ya, manuver dengan tapi hati-hati, manuver nggak tahu deh samping kanannya ada pengendara lain ya, terjadi eksiden Pak. Makanya itu harus selalu awasi kondisi kita. Dan gambar yang kelima, ada bapak-bapak mendahului unit kita, ya ternyata dia langsung belok motong lintasan kita. Itu makanya selalu awasi kondisi kita dengan melihat kaca spion kanan maupun kiri Pak. Ini yang dinamakan blind spot ya. Lanjut di gambar yang ketujuh Pak. 5 langkah dasar defensive driving: pahami dinamika kendaraan, jaga jarak aman, selalu awasi kondisi sekitar, waspadai blind spot, hindari distraksi dan paham marka ya. Itu defensive driving Pak. Nah ini Pak, yang dari poin 1, pahami dinamika kendaraan. Jadi ada gambar canter, ada blind spot dan maupun ada buso. Nah itu panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan, aerodinamis kendaraan, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase dan jarak sumbu roda. Yang dinamakan dinamika kendaraan itu apa Pak? Ya ngecek kendaraan itu Pak, panjang kendaraan. Iya, dinamika. Bahasa lokalnya itu haluan Pak. Nah, dinamika itu haluan, karena haluan mobil kecil, sedang dan besar itu haluannya berbeda-beda Pak. Nah, ini mulai dari panjang kendaraan. Kalau sampean Pak Holis tidak paham panjang kendaraan, memundurkan unit, tahu-tahunya nabrak. Yang biasa sering itu nabrak tembok sehingga jebol ini ya Pak. Nah itu kan yang saya lihat di lapangan seperti itu, orang nggak paham panjang kendaraan. Lebar kendaraan ini harus paham juga lebar kendaraan. Oh di sana ada portal seperti kayak ada yang ada di sini yang saya tahu di daerah Lumajang, Tukum. Itu ada portal samping kanan kiri membatasi samping ini. Nah, di Tukum ada nih Pak ya Lumajang. Sama dari jauh, oh tuh cukup, nggak taunya lebarnya sama nggak paham, sehingga mancep unitnya Pak, terjadi eksiden, nggak bisa lewat karena jalannya terlalu kecil, terlalu sempit ya. Jadi harus paham lebar kendaraan, apalagi nggak taunya ada unit ada kan biasanya di jalan itu kan pengendara yang lain itu kan biasanya silang-silang Pak. Silang-silang sama lempeng aja turun terus ternyata terjadi eksiden, nggak bisa, ternyata kecepet Pak unitnya ya. Terus tinggi kendaraan ya, ini juga sering terjadi, driver itu nggak paham tinggi kendaraan,
biasanya ada di kamera CCTV Satlantas ataupun CCTV yang ada di TV-TV yang beredar. Itu tinggi kendaraan enggak paham, ada portal yang ada di atas yang di bawah apa itu melaju terus, tahu-tahunya boxnya nyangkut sehingga terjadi kerusakan fatal, yaitu nanti akan jadi beban driver. Makanya dari itu harus paham tinggi kendaraan Pak ya. Terus ground clearance kendaraan, bobot max muatan kendaraan. Ini sebagai seorang driver harus wajib melihat dulu bobotnya Pak yang tadi ya, metode pengecekan kendaraan, bobotnya itu dilihat. Waduh ini muatannya berat. Nah, kalau muatan berat berarti ya harus jaga saat bermanuver Pak. Takutnya manuvernya terlalu kencang, lempang mobilnya Pak. Ngikut itu yang menjadi suatu sebab driver itu tidak kerasan. Nah, kalau diberikan keselamatan ya selalu bersyukur. Tapi kalau enggak itu ya harus, pokoknya ya harus paham itu yang namanya dinamika kendaraan. Lanjut di gambar ke-9 Pak. Jaga jarak aman, ini yang dinamakan 4 second rule tadi ya Pak ya. 30 sampai 120 detik itu untuk zona melihat, 12 sampai 15 detik itu untuk zona analisa, dan 4 sampai 6 detik untuk zona reaksi Pak. Keputusan ya. Metode 4 detik 1000 dan 1, 1000 dan 2, dan 1000 dan 3, dan 1000 dan 4 detik. Jadi diterapkan pada lektur. Kendaraan kita itu namanya istilahnya lektur. Itu lektur ya. Dalam kondisi cerah di siang hari dan kondisi malam hari ditambahkan 1 detik. Jadi kalau siang hari kondisi cerah itu 1, 2, 3, 4, 5 baru nabrak. Kalau malam hari 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya baru nabrak. Itu Pak ya. Tapi disesuaikan dengan kecepatan Pak ya. Jadi harus itu Pak. Nah, ini di poin 4 second rule ya, ini di poin zona aman, zona melihat, itu yang jadi perbincangan itu yang sering terjadi itu dalam istilah kiting-kitingan Pak. Tempel-tempelan. Oh, ya. Itu biasa seorang driver itu panas-panasan. Dia disalip langsung tempel. Ngikut ngular kanan kiri itu biasa driver yang sering konvoy malam hari ya. Itu jangan Pak, jangan diikutkan, jangan diterapkan saat berkendara ya Pak ya. Soalnya ada keluarga yang menunggu di rumah. Kalau itu yang dinamakan ego Pak, karepe dhewe ya. Egonya itu dihilangkan. Jadi kalau misal disalip ya disalip ya, tapi saya jaga keselamatan SOP-nya ya Pak ya. Iya Pak. Lanjut di gambar yang ke-10 Pak. Awasi kondisi sekitar. Pengendara kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan supaya bisa mengkalkulasikan kecepatan dan jarak aman. Pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif ya Pak ya. Nah, jadi harapannya itu semua driver itu harus bisa selalu mengawasi kondisi sekitar. Ini poinnya, kalau nggak awas kondisi sekitar, tahu-taunya di sini warganya ini sembarangan kalau waktu menyeberang. Tiba-tiba dia menyelonong, nah itu kan kita nggak fokus karena tidak awasi kondisi sekitar. Benar fokus, saya harus tetap awasi kondisi sekitar ya Pak ya. Siap. Nah ini di poin blind spot ya. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jangkauan mata. Dan kaca spion, cek kaca spion setiap 5 sampai 8 detik sekali, terutama sebelum melakukan manuver Pak.